Salam anak ibu, salam jumpa, salam sehat. Nah, ibu harapkan kalian semuanya sehat-sehat ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran anak ibu, kau siapkan dulu dirimu, kau persiapkan bukumu, Alkitab, pena, buku tulis. Dan kalau ada materi-materi yang penting kamu rasakan, segera catat di bukumu ya. Nah, pertemuan kita kedua kali ini dari materi mengenal gerejaku. Namun sebelum kita masuk lebih jauh lagi anak ibu, langkah baiknya kita bernyanyi dulu dan berdoa. Nah, ibu sudah siapkan slide di sini supaya kita bisa bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Nah, ibu harapkan kalian ikut bernyanyi. Nyanyikan pujian ini dengan satu ucapan syukur, kebanggaan kepada Tuhan kalau Tuhan tetap menghiasi kehidupan kita dengan kemurahannya. Sehingga hari ini kita ada, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Baik, kita sama-sama bernyanyi ya. Kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami sangat berterima kasih. Kami sangat bersyukur karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau merancangkan masa depan yang terbaik dan terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala hormat, pujian, dan syukur. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang menolong kami, mengurapi kami, sehingga apapun yang kami dengarkan dari pembelajaran lewat video ini, Tuhan, kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik anak ibu, nah di pertemuan kita yang pertama sebelumnya, ibu menyuruh kalian untuk mencari latar belakang penyebab pecahnya gereja. Nah, terima kasih anak ibu yang sudah mengerjakannya dengan baik. Ada banyak di antara kami yang sudah menjawabnya sangat tepat sekali. Namun ada juga yang masih belum begitu tepat. Dan bahkan ada yang berkata, Bu, saya tidak menemukan latar belakangnya. Nah, anak ibu,
Di situ sebenarnya sudah lengkap semuanya. Latar belakangnya itu ada karena di satu ayat itu dikatakan di situ mereka itu mengalami perpecahan karena apa? Karena mereka saling mengelompokkan. Terus karena apa lagi? Masalah sunat. Terus masalah apa lagi? Itu masalah bahasa-bahasa yang menganggap mereka lebih benar dari yang lain. Nah, sekarang anak ibu kita maju ke pembelajaran kita yang berikutnya ya. Nah, inilah kehidupan gereja mula-mula. Nah, kamu perhatikan di sini gereja mula-mula itu apa sih yang mereka lakukan? Kesatuan mereka sangat luar biasa loh anak ibu. Nah, di gambar yang pertama ini menggambarkan mereka ini unity di dalam hal memberi. Mereka makan bersama-sama, memecah-mecahkan roti dan mereka makan bersama-sama. Artinya di sini tidak ada yang pelit. Ada makanan di rumah mereka bawa dan mereka makan bersama-sama ketika mereka berkumpul di bait Allah. Nah, tidak ada yang pelit. Lalu yang kedua ini, gambar yang kedua ini, mereka bertekun dalam pengajaran. Kamu lihat sampai mereka berdiri, ada yang di tangga karena mereka rindu mendengarkan pengajaran kebenaran. Berbeda dengan sekarang ya. Sekarang fasilitas gereja luar biasa, tapi gerejanya kosong. Nah, kemudian gambar yang berikut yang di bawah ini adalah pengalaman persatuan gereja mula-mula yang sangat-sangat luar biasa, erat sekali. Mereka itu bersehati belajar dan belajar mencari menembah sampai mereka betul-betul bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Lalu yang berikut, gambar yang berikut ini adalah mereka bersehati di dalam doa. Mereka bertekun di dalam doa. Ya, jadi inilah ciri-ciri kehidupan jemaat mula-mula. Ya, mereka saling mengasihi, mereka tidak pelit, mereka memberi, mereka bertekun dalam pengajaran nih, ya. Dan mereka juga bersehati di dalam doa. Mereka bertekun di dalam doa, ya. Sehingga persatuan mereka itu sangat-sangat luar biasa pada waktu itu. Namun akhirnya perpecahan gereja itu tetap terjadi. Nah, ketika rasul-rasul itu mereka masih bersehati, ya, mereka itu seperti di gereja mula-mula sebelumnya yang kita pelajari, mereka sangat erat sekali. Ya. Nah, tetapi mereka masih memegang juga ajaran dari hukum Taurat, ya. Sehingga muncullah perpecahan-perpecahan karena mereka juga terdiri dari berbagai latar belakang. Nah, kita masuk kepada perpecahan gereja. Perpecahan yang pertama, apa itu? Munculnya dua kelompok, yaitu kelompok Petrus. Apa pendapatnya? Ya, kelompok Petrus berpendapat jika orang yang bukan Yahudi ingin jadi Kristen, maka mereka harus disunat terlebih dahulu. Nah, ini Petrus masih pegang ajaran Taurat, hukum Musa, ya, yang berkata setiap orang yang mau jadi Kristen itu, yang bukan Yahudi ya, di luar Yahudi, kalau mereka mau jadi Kristen, mereka harus disunat terlebih dahulu. Namun ada kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua itu yang mana? Yaitu kelompok Paulus berpendapat untuk menjadi Kristen tidak perlu disunat. Ya. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus tanpa harus dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Ya. Sunat itu adalah aturan dari hukum Taurat, hukum Musa. Ya. Nah, sehingga pada tahun 50 Masehi diadakanlah persidangan di Yerusalem yang disebut Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Ya. Tujuannya itu apa? Supaya ada pegangan umat itu, pegangan jemaat itu, supaya jemaat itu jangan kacau balau, supaya jemaat itu jangan bingung, ya. Supaya jemaat itu jangan dibebankan berbagai macam aturan-aturan. Maka para rasul bersidang di Yerusalem. Apa hasil dari persidangan mereka? Mereka menyimpulkan agar orang yang menyebutkan dirinya orang Kristen, ya, harus menjauhkan diri dari satu darah. Ya. Nah, dari hasil persidangan mereka, orang Kristen itu tidak boleh makan darah.
Yang nomor 2 apa? Tidak boleh memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Nah, mungkin zaman sekarang nggak kita lihat lagi ini, tapi zaman-zaman dulu ini sering sekali terjadi. Dipersembahkan dulu makanan kepada opung-opung-opungnya, setelah itu baru mereka makan. Baru yang ketiga dari hasil persidangan itu tidak boleh memakan binatang yang mati dicekik. Jadi kalau binatang itu misalnya ayam, kita potong ayam, kita harus potong dan keluarkan, curahkan darahnya. Tidak boleh dicekik aja binatang itu, ayam itu. Nah, kita rasa dia sudah mati, lalu kita rendam, lalu kita masak. Bukan seperti itu. Ayam itu harus dicurahkan dulu darahnya, dibuang darahnya. Kemudian yang keempat apa? Tidak boleh memakan makanan dari hasil percabulan. Nah, keempat inilah yang menjadi aturan orang Kristen, ya, yang dihasilkan dari sidang konsili para rasul-rasul di Yerusalem pada waktu itu. Ya. Jadi masalah sunat tidak bersunat itu tidak masalah. Yang penting menjadi aturannya, acuannya pada waktu itu adalah yang keempat, aturan ini tidak boleh dilanggar. Ini menjadi pegangan dan acuan. Nah, pada dasarnya anak ibu, Yesus tidak pernah menghendaki, tidak pernah menginginkan adanya perpecahan. Tetapi itulah namanya manusia yang selalu mementingkan egonya sendiri. Kita belajar perpecahan berikutnya, ya. Perpecahan berikutnya itu yang pertama, jemaat membuat kelompok sesuai dengan siapa yang dikagumi, ya, siapa yang dibanggakan. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Petrus, Apolos, bahkan kelompok Kristus. Masing-masing kelompok ini menganggap pemimpinnya lah yang lebih hebat dari yang lain. Ini berbahaya ya anak ibu. Dia suka dengan seorang pemimpin, lalu dia bangga-banggakan, dia idolakan, dan dia merasa pemimpinnya lah yang benar. Nah, perpecahan yang berikutnya di Korintus adalah ketika anggota-anggota jemaat membangga-banggakan diri karena karunia yang mereka miliki. Ya, jemaat di Korintus itu memiliki banyak karunia, berbahasa roh, ada karunia menyembuhkan, ada karunia bernubuat. Nah, akhirnya mereka itu bangga, merasa dirinya yang lebih hebat, ya. Merasa jemaat mereka itu pengajarannya itu yang benar, yang lainnya enggak gitu. Ini sangat berbahaya, membanggakan dirinya. Nggak boleh terjadi seharusnya. Kemudian perpecahan berikut terjadi antara gereja Timur Katolik dengan Ortodok dengan gereja Katolik Barat. Terjadi perpecahan. Gereja Timur merasa bahwa gereja Barat telah menambahkan kata filioque yang maknanya Roh Kudus lebih rendah dari Sang Anak. Nah, ini perpecahan ini juga membuat mereka jadi terpecah dua. Perpecahan berikutnya yaitu tahun 1517 ketika Martin Luther memalukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg yang salah satu isinya adalah mengkritik tentang penjualan surat pengampunan dosa, surat penghapusan dosa, yang kemudian lahirlah gereja Protestan, ya. Jadi yang mempromotori, yang memprakarsai lahirnya gereja Protestan itu adalah Martin Luther. Karena dia tidak setuju dengan ajaran, ada 95 dalil, ya, yang dipakukan dia di situ di depan pintu gerbang gereja itu, ya. Salah satu di antara yang 93 itu adalah dia nggak setuju adanya surat penghapusan dosa. Artinya kalau jemaat berdosa lalu dia hanya datang kepada imam, dia beli kertas pengampunan dosa, maka dosanya terhapuskan. Ini salah. Manusia dosanya diampuni oleh Yesus Kristus, bukan karena membeli surat pengampunan dosa, ya. Sehingga lahirlah gereja Protestan, ya. Kemudian perpecahan lainnya terus terjadi
Ketika merasa tidak sepaham lagi, maka keluar dari gereja dan membentuk gereja baru. Begitu seterusnya. Sampai sekarang masih sering terjadi. Ada perselisihan di dalam satu gereja. Ya. Kemudian ini menjadi blok. Ya. Ada blok A, ada blok B. Muncul lagi gereja yang baru. Demikianlah seterusnya terjadi. Sampai saat ini itu masih terjadi juga. Nah, kita lihat sesungguhnya Yesus tidak pernah menghendaki, tidak pernah menginginkan perpecahan dari gereja itu. Justru dia selalu berdoa dari sorga. Sampai saat ini Yesus tetap berdoa supaya gereja itu bersatu. Tetapi sebelum Yesus naik ke sorga juga sudah dia tahu, ya, sesungguhnya umatnya, murid-muridnya itu akan terpecah-pecah. Sebab itu dari sorga sampai saat ini dia tetap berdoa supaya gerejanya dipersatukan. Nah, kita lihat gereja di Indonesia. Kekristenan pertama datang di Indonesia itu di Sumatera Utara, yaitu di Barus. Tapi tidak bertahan karena tidak ada adaptasi dengan masyarakat sekitar. Nah, kekristenan berikutnya datang pada abad ke-16 yang dibawa oleh bangsa Portugis dan Belanda. Dan mendaratlah mereka di Maluku, Indonesia bagian timur. Dan di sana terbentuklah Katolik dan Protestan sesuai dengan agama mereka. Nah, jadi anak ibu tekankan, sesungguhnya kekristenan yang pertama kali itu, ya, penginjilan kekristenan yang pertama kali datang ke Sumatera Utara di Barus, tapi tidak berkembang. Karena apa? Para penginjil itu tidak bisa beradaptasi dengan penduduk setempat. Akhirnya mereka diburu, diusir dari Barus. Mereka pulang ke negaranya. Nah, tidak berapa lama lagi kemudian mereka kembali memakai strategi yang jitu, yaitu orang-orang Portugis datang, ya, ke Maluku dan mereka di sana mengembangkan, mereka memberitakan Injil di sana dan mereka diterima karena mereka beradaptasi dengan penduduk setempat. Oke, ada juga lembaga penginjilan dari Jerman yang bekerja di Tanah Batak, di Nias, Mentawai, Kalimantan dan lain-lain. Ini gereja di Indonesia ya. Kemudian terbentuklah gereja-gereja suku yang merupakan hasil penginjilan di kalangan suku-suku. Misalnya HKBP itu suku Batak, HKI suku Batak, GPIB mungkin itu suku dari Indonesia bagian timur, dan GKJ Gereja Kristen Jawa dan macam-macam. Kemudian dari Amerika Serikat datang menyebarkan Injil dan melahirkan Gereja Metodis Indonesia, Gereja Pentakostal, Advent, Baptis, Injili dan lain-lain. Dari Inggris datang membentuk Gereja Bala Keselamatan. Ya, jadi kita bersyukur anak ibu, bangsa kita, negeri kita dilawat Tuhan, dikirim Tuhan para penginjil-penginjil yang datang memberitakan Injil sehingga kita sekarang. Nah, anak ibu, kita sedikit banyaknya kita harus mengerti ya, perkembangan gereja, apalagi gereja di Indonesia. Untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, maka pada tanggal 25 Mei 1950 berkumpullah gereja-gereja Protestan membentuk Dewan Gereja Indonesia, DGI, yang sekarang disebut jadi PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Ya. Selain PGI ada juga PII, Persekutuan Injili Indonesia, PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, PGPI, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, PBI, Persekutuan Gereja Baptis dan lain-lain sebagainya. Nah, anak ibu, tujuan ini dibuat adalah supaya gereja-gereja yang kecil itu bisa bernaung di dalam satu payung yang lebih besar. Nah, misalnya gereja yang bernaung di dalam PGI, gereja apa saja, yang bernaung di dalam PII. Nah, supaya gereja itu nggak liar, supaya gereja itu nggak terpecah-pecah, nggak berdiri sendiri, dibentuklah persekutuan-persekutuan gereja atau dewan-dewan gereja. Nah, ini sangat luar biasa ya anak ibu. Perkembangan gereja selanjutnya di negara kita di Indonesia ini
sangat luar biasa. Intinya kembali saya ingatkan ya, Tuhan tidak pernah menginginkan terjadinya perpecahan. Maka dengan cara membentuk dewan-dewan gereja inilah, gereja yang kecil-kecil itu dihimpun, disatukan. Oke, nah kita lihat di penghujung dari pembelajaran ini anak ibu, kita rangkumkan. Ada banyak gereja di dunia, pada umumnya lahir dari perpecahan. Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan itu terjadi. Karena apa? Karena hal itu akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia. Dunia nanti bilang apa? Ya. Sementara Yesus sudah mendamaikan seluruh umat manusia. Dunia tidak akan menerima kesaksian orang gereja, kesaksian kita orang percaya kepada Tuhan, kalau kita juga tidak bisa unity, tidak bisa satu. Ya, kalau kita terpecah-pecah, maka akan mudah kita diombang-ambingkan. Tapi kalau kita bersatu, unity, kita akan kuat. Nah, sebab itu tugas gereja adalah mengusahakan kesatuan dan kerjasama satu dengan yang lain. Ya. Gereja itu mengusahakan kesatuan dan kerjasama satu dengan yang lain. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia. Misalnya melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan perusakan. Nah, anak ibu, tugas gereja adalah mengusahakan kesejahteraan kota. Ya. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuang kamu, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kamu juga. Nah, gereja itu siapa anak ibu? Gereja itu adalah saya, dan gereja itu adalah kamu. Kitalah gereja yang wajib menjadi saksi mengusahakan kesejahteraan kota kita. Ya. Nah, baik anak ibu, sampai di sini pertemuan kita. Ya, minggu depan kita ketemu kembali. Ibu berharap kalian bisa memahami mengapa terjadi perpecahan gereja, ya. Dan tetap semangat belajar terus ya. Jangan lupa berdoa selalu. Berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita boleh beraktivitas. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini pembelajaran kita akhiri dengan doa. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Engkau sudah menyelamatkan kami lewat para penginjil-penginjil yang Kau datangkan ke negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja supaya gereja tetap bersatu dan kuat sebagaimana gereja mula-mula. Demikianlah kami gereja yang di akhir zaman, kami tetap bersatu. Terima kasih Tuhan, berkati terus pembelajaran kami. Kami berdoa, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong kota kami, lalukanlah COVID-19 ini dari kami supaya kami dapat beraktivitas dengan bebas. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini anak ibu perjumpaan kita. Kita ketemu sampai minggu